Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Maziyatul Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini Allah taala ampunkan segala dosa kita, langkah kaki kita diganti dengan langkah ampunan, kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita mendapatkan nikmat kesehatan afiat dari Allah, dan juga Allah kabulkan segala hal kita punya hajat, kita punya keinginan, dan Allah jadikan keturunan kita minas sholihin was sholihat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sekarang kita masih dalam pembahasan syurutus sholah. Dibuka kitabnya Safinatun Najat oleh Imam Al-Alamah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi faslun syurutus sholati thamaniyatun. Kemarin sampai ada penjelasan apa Ibu? Syarat, sampai mana syaratnya kemarin tuh? Sampai nomor 4, istiqbalul qiblah udah ya. Nah, kita ulang dah sedikit. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami menjelaskan dalam kitab ini Safinatun Najat bahwa beliau mengatakan syurutus sholati thamaniyatun, adapun syarat-syarat sholat itu ketahuilah ada 8 jumlahnya. Yang pertama, taharatul hadatsaini, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Berarti tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak didahului dengan dia bersuci. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Tidaklah Allah Ta'ala menerima sholatnya orang yang tidak suci. Kita kudu bersuci dari hadas kecil. Udah diajarin kemarin caranya berwudu. Wudu menghilangkan hadas kecil, dan juga udah kita bahas mandi besar atau mandi junub, mandi wajib, yang itu dapat menghilangkan hadas besar. Semuanya keduanya bersuci ini menggunakan yang namanya air. Airnya air yang bersih, yang suci, wudu dan juga mandi wajib. Kalau kagak nemu air, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau nggak nemuin air atau kagak bisa pakai air lantaran ada beberapa sebab, maka dia bersucinya dengan debu yang suci dan juga bersih, namanya tayamum. Kita udah jelasin juga dan bahas bagaimana itu tayamum, yang diusap wajah dan juga kedua tangan, asalkan dengan syarat kalau memang kagak ada air, ibu mau sholat bertayamum bersucinya, maka syaratnya adalah masuk waktu sholat terlebih dahulu.
Ya, karena tayamum itu adalah taharatud darurah, bersucinya karena darurat. Ya, cara bersuci karena darurat, maka la darurah, tidak ada darurat kecuali dia ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktunya. Jadi karena dinamakan darurat itu karena memang sudah masuk waktu. Kalau kita bertayamum sebelum masuk waktu sholat kagak sah. Itu. Maka tidak sah bagi orang yang melakukan sholat tanpa dia bersuci terlebih dahulu, lantaran bersucinya dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani, dan juga bersuci yang kedua syaratnya adalah bersuci daripada najis. Najis yang mana? Najis yang ada pada pakaian, wal badani, dan juga badan, wal makani, dan juga tempat. Suci daripada najis yang ada di pakaian, badan, dan juga tempat. Kemarin udah kita jelasin tuh, yang namanya pakaian yaitu sesuatu yang nempel pada tubuh, yang dibawa, yang nempel, yang dipakai, itu namanya pakaian. Sorban, mukena, sarung, ya, baik yang di dalam maupun di luar, itu semuanya pakaian. Yang nempel, yang dibawa, yang dikantongin, yang diikat di badan, itu semuanya wajib suci daripada najis. Wal badani, dan juga badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai lubang telinga, lubang hidung, lubang mata, itu namanya badan, dan itu wajib suci daripada najis. Umpama ada najis di badan kita, maka tidak sah sholat, kecuali najisnya najis ma'fuanhu yang kemarin kita udah jelasin. Najis ma'fuanhu contohnya apa? Darah luka, darah jerawat, darah bisul, ya, yang kita udah bersihin pas lagi lempengan sholat keluar lagi darahnya, maka darah luka itu najis ma'fuanhu, sholatnya tetap sah. Ya, asalkan syaratnya darah tersebut masih berada di tempat yang luka, jerawatnya ada di jidat, sholat lempengan sujud pecah, keluar darah, sah nggak sholatnya? Sah, kecuali darahnya lompat sampai ke bibir, maka darah jerawat di situ masuknya sudah melewati daripada wilayah luka, mengakibatkan sholat tidak sah. Atau darah bisul, begitu. Ya, ada najis ma'fuanhu yang tetap membatalkan sholat, yang mana? Yang memang dia dimaafkan di dalam air, tetapi tidak pada pakaian atau badan. Contoh, bangkai lalat. Kemarin udah jelas, bangkai lalat kalau masuk air, airnya nggak berubah jadi najis. Tapi kalau bangkai lalat kita kantongin sholat, maka sholatnya kagak sah. Kemudian suci daripada najis pada tempat, yaitu tempat yang ditempeli oleh kita punya badan. Kita berdiri di sini, kaki kanan, kaki kiri, tengah-tengahnya maaf ada kotoran hewan binatang, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena kita nggak tempel, artinya nggak tersentuh. Kecuali lagi sholat kagak sengaja geser badan, kesentuh kita ada kotoran, maka najis dan sholatnya tidak sah. Jelas Bu? Biar kata ada di tempat lempengan dekat sujud, baunya kecium, tapi memang tidak tersentuh oleh kita punya badan, maka tetap sholatnya sah meskipun bau. Jadi bukan tempat sholat itu memang sejadahnya, enggak, yang tempat sholat yang dikatakan suci daripada najis, yang dimana tempat tersebut tertempel atau tersentuh dengan kita punya badan. Paham Bu? Kemudian syarat yang berikutnya adalah wasatrul aurati, menutup aurat, baik di tempat sepi maupun tempat gelap. Menutup yang namanya tertutup tidak terlihat,
baik di tempat sepi maupun tempat gelap. Biar kata sholat sendirian di rumah sepi nggak ada orang, tetap harus tertutup, kita punya aurat. Atau di tempat gelap, sekalipun mati lampu nggak ada orang yang tahu dan nggak bisa lihat, kita sendiri nggak bisa kita lihat punya badan, gelap, tetap harus tertutup aurat. Yang mana dikatakan aurat? Nah, nanti ada penjelasan aurat tersendiri baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagai prolog aja, laki-laki itu auratnya mulai dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh badan, kecuali wajah tampak depan dan juga telapak dan juga kedua tangan, luar dan dalam. Ini sama ini, ya, luar dan dalam. Kalau tadi wajah tampak depan. Ini wajah nih ibu-ibu mulai dari tempat kemuli rambut, ya, sampai sini nih dagu, itu wajah tampak depan. Jadi bawah dagu itu masih aurat namanya bagi perempuan. Kalau ibu sholat pakai mukenanya cuma sampai sini nih, ini ada aurat yang terlihat, sholatnya tidak sah. Ibu kan kalau pakai kerudungan kan biasa begitu aja tuh. Ini harus sampai sini kalau mau ikut kena, karena ini bagian dagu ini masuk batasan daripada wajah. Bawah ke dagu ini namanya aurat bagi perempuan. Ya, ini harus tertutup dengan mukena. Nggak bisa tutup, berarti sholatnya begini. Ya biar tertutup. Ya, karena kan yang namanya aurat itu terlihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, kecuali bawah, ya, kecuali bawah. Jadi aurat itu terlihat dari tampak depan, belakang, kanan, kiri, atas, kecuali bawah. Kalau bawah nggak masuk, ya itu namanya aurat. Nanti ada penjelasan lebihnya tentang aurat. Bagaimana kalau ibu pakai mukena tapi transparan, kelihatan warna kulit, sah atau tidak? Pakai mukena tertutup rapat tetapi warna kulit ibu terlihat, sah atau enggak? Sholatnya sah atau enggak? Sah? Enggak sah. Iya enggak sah ya. Sholatnya enggak sah karena warna kulit itu termasuk daripada aurat. Warna kulit ibu, ya, mau warna kulitnya belang, kayak yang coklat, yang putih, yang kuning, yang biru, sekalipun ada warna kulit biru, bunglon. Jadi begitu Bu, kecuali wajah dan juga telapak dan juga kedua tangan, baik dalam luar, bagian dalam maupun luar. Jadi kalau ibu sholat ininya diikat begini aja dicukup dah tuh. Ya. Nanti ada bagian-bagian yang nanti dijelaskan itu ada pada sujud, ada bagian yang boleh ditutup atau boleh dibuka, ada yang wajib ditutup, boleh yang tidak wajib ditutup juga wajib dibuka, boleh ada. Itu nanti di bagian tentang sujud. Itu menutup aurat Bu, kemarin gak jelas juga. Wastiqbalul kiblah, dan juga menghadap ke arah kiblat. Di mana kiblat Bu? Di Ka'bah. Ka'bah di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Mekah di mana? Di Arab. Mudah-mudahan ibu pada bisa berkunjung ke Ka'bah Bu ya. Pergi ziarah, umrah maupun haji. Amin. Ini sekarang kan lagi pada musim haji, ibu-ibu doain tuh biar pada yang berangkat haji biar Allah kasih sehat. Yang belum pada berangkat biar pada cepet bayar. Bayar haji, nabung, udah banyak-banyak, anak minta beli kasur, nggak jadi beli kasur. Menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah Bu, kiblat kita di Ka'bah. Kemarin jelas apa kita ini lagi maksud daripada Ka'bah itu, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i
dia benar-benar menghadapkan dalam posisi berdiri maupun duduk. Orang sholat itu menghadap seluruh lebaran daripada tubuhnya ke arah Ka'bah. Kalau misalkan ini Ka'bah, Bu, ini kita nih, itu kan sejajar tuh sama Ka'bah tuh. Tapi kalau agak geser dikit, begini posisinya, jadi hanya sebagian tubuh yang dia menghadap ke arah Ka'bah. Sedangkan ada bagian tubuh lain yang dia tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka tidak sah sholatnya. Jelas. Ini Ka'bah, dia berdiri di sini. Ini kan kalau dirapat begitu itu menghadap sebagian, sedangkan yang sebagian ini dia tidak menghadap, tidak mengarah ke Ka'bah, maka dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah. Sholatnya tidak sah. Paham, Bu? Jadi selebaran tubuh ini dia menghadap ke arah Ka'bah dalam posisi berdiri maupun duduk. Kalau posisinya kita tiduran dalam keadaan sholat, ya kan, ini kita belajar lagi sehat, Bu. Kita belajar ini, mengetahui ini lagi sehat. Umpama nauzubillah kita dalam keadaan sakit tidak boleh meninggalkan sholat. Bagaimana dalam posisi rebahan kita sholat, terlentang, ibu kakinya menghadap ke arah kiblat, kaki kanan kiri telapaknya menghadap ke arah kiblat, dan juga wajah muka, berarti ibu terlentang, badannya agak ditaikin supaya pala bisa menghadap ke arah kiblat. Itu sanggah aja pakai bantal, atau kan ada tuh ranjang tempat tidur. Itu cara posisi tidur dalam sholat. Atau kalau dalam posisi tidurnya miring, misalkan nggak bisa terlentang, maaf ada penyakit di belakang, misalkan bisul atau apa yang mengakibatkan habis dioperasi nggak bisa terlentang, berarti kan dia sholat miring, masa tengkurap kan nggak bisa. Sholatnya miring, yang menghadap ke arah Ka'bah itu adalah bagian dada dan juga wajah. Itu dapat pahamin, Bu? Nanti kita jelasin lagi bagaimana posisi duduknya, sujudnya orang yang duduk dalam sholat, rukuknya gimana, itu ada posisi-posisinya. Yang penting ini kita bahas dulu menghadap ke arah kiblat, kecuali ada dua kemarin, yaitu orang yang sholatnya namanya syiddatul khauf. Syiddatul khauf ada dua. Yang pertama dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang boleh sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat dalam perang. Yang kedua menjaga 5 hal yang berharga, contoh menjaga kehormatan, menjaga nasab, menjaga nyawa. Ya kayak orang perang kan, ya kita ngadep ke musuh dah. Kalau kita ngebelakangin musuh, ntar kita diserang dari arah belakang. Ya tetap sholat itu tidak boleh kita tinggalkan, dan kita jangan sampai meninggal dunia mati dalam keadaan maksiat dan dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Maka biarpun dalam keadaan perang, sholat tetap dilaksanakan dengan keringanannya, tidak menghadap ke arah kiblat, itu tetap sah. Atau yang kedua yaitu sholat sunnah di kendaraan dalam bepergian, sholat sunnah naik motor, naik mobil, sholat sunnah nggak mesti ngadep kiblat. Ya, kalau sholat wajib tetap harus ngadep kiblat dalam kendaraan. Kalaupun tidak sanggup atau saat tersebut memang tidak bisa untuk menghadap kiblat, sholat aja namanya lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Setelah sampai ke tujuan nanti kalau masih ada waktu kita sholat lagi, kalau udah lewat waktu nanti sholatnya dikodok. Itu sholat dalam berpergian di kendaraan, sholat wajib tetap harus dilaksanakan dan harus menghadap kiblat. Misalkan ibu pulang kampung ke Tegal, ke Cirebon, kemana lagi tuh, pada kan ke arah sana, ke arah timur, sedangkan kiblat di barat. Nggak mungkin itu ibu sholat menghadap ke belakang jalan, ya. Apalagi bawa mobil nyetir, nggak bisa. Tetap ya kalau ada rest area mending kita minggir dulu. Kalau dalam keadaan posisi macet, Johor ketemu asar masih lewat lagi, masih dalam keadaan macet, asar udah mau habis, akhirnya sholat begitu tadi, namanya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nggak ada bisa tempat wudhu, nggak ada air, nggak ada buat
bertayamum, tetap sholat aja juga, biarpun tidak bersuci, nanti sholatnya diulang lagi. Namanya sholat menghormati waktu. Jangan pernah tinggalin sholat, Bu, ya. Jangan pernah kita tinggalin sholat. Kemudian barulah kita lanjut syarat yang berikutnya, yaitu wadukhulul wakti. Kemarin kalau menghadap kiblat 4 derajatnya udah ya, 4 martabat menghadap kiblat. Ibu, dalam sholat itu ada syarat berikutnya, yaitu masuknya waktu sholat. Berarti kalau sholat itu dikerjakan belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Ya, dipahami dulu. Tidak sah sholat dikerjakan bila mana belum masuk waktu. Kemarin ada pertanyaan, azan itu merupakan seruan. Apakah azan menentukan masuknya waktu sholat? Bisa iya, bisa enggak, gitu. Jadi jangan jadikan azan itu patokan ya masuknya waktu sholat. Kemudian sunnahnya kita menjawab azan itu, kalau misalkan ibu kemarin boleh nggak Ustaz, saya pas lagi azan saya sholat. Kalau di masjid kayaknya kita jawab azan dulu. Tapi kalau di rumah ibu mau ada keperluan yang mendesak dan ibu harus sholat terlebih dahulu, sholat meskipun azannya belum beres, nggak apa-apa. Kalau nungguin beres kayak kemarin, pas udah beres di masjid, di musola baru mulai azan. Kagak beres-beres itu. Udah musola sini, musola RT sebelah aja. Ganti-gantian. Kenapa? Muadzinnya cuma atur. Satu kampung. Tapi selesai bukan sembahyang-sembahyang. Nungguin azannya kelar. Ya. Sunnah kita dapat keutamaan, kita jawab azan terlebih dahulu. Enggak apa-apa. Jadi azan itu hanya seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Nanti ada pembahasan tersendiri terkait waktu sholat Johor, mulai dari tergelincirnya matahari atau nanti subuh, dari terbitnya fajar shodiq. Nanti ada penjelasan waktunya sendiri. Nah, di dalam mengetahui masuknya waktu sholat, ibu, ada 2 ketentuan atau 2 perkara yang harus terkonfirmasi, yang harus terpenuhi daripada syarat masuk waktu sholat ini. Yang pertama, zonnul mukallafi. Yang pertama, zonnul mukallaf. Apa itu zonnul mukallaf? Dugaan. Jadi seseorang itu harus menduga-duga terlebih dahulu masuknya waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikatul amri. Hakikatul amri. Hakikatnya sudah masuk waktu sholat. Jadi itu 2 perkara yang harus dipenuhi dalam syarat masuknya waktu sholat. Nggak bisa hanya salah satu, harus keduanya. Nggak bisa. Contoh gimana? Gini. Contohnya begini, Bu. Dalam syarat masuk waktu sholat itu kan tadi 2. Yang pertama zonnul mukallaf, yaitu dugaan. Yang kedua itu adalah hakikatul amr, yaitu hakikatnya masuk waktu sholat. Ibu tidur habis sembahyang Johor, ibu tidur nih jam 1. Bangun-bangun jam 5. Ya, bangun-bangun tidur jam 1, bangun-bangun jam 5. Ibu sholat dah tuh. Itu hakikatnya udah masuk belum? Hakikatnya udah masuk belum? Waktu sholat asar. Ibu sembahyang asar, hakikatnya udah masuk belum tuh jam 5 asar? Hah? Udah masuk ya jam 5 ya. Tapi ibu bangun tidur, ibu langsung ke kamar mandi, ini jam 5 langsung sembahyang tuh asar. Udahannya ditanya sama kita punya laki, sholat apaan mah?
sholat asar. Lah emang udah masuk? Lah gak tahu. Nah, jawaban nggak tahu ini nggak ada berarti zonul mukallaf. Nggak ada dugaan. Paham nggak tuh? Paham nggak? Bu Nani, ya ngomong aja. Zonul mukallaf. Dugaan. Bu Nani sembahyang tuh tidur nih, habis sembahyang Johor tidur. Bangun-bangun jam 5. Bangun-bangun jam 5. Bu Nani langsung sembahyang asar. Selesainya ditanya sama suami, sembahyang apaan mah? Sembahyang asar. Emang udah masuk waktu? Lah nggak tahu daya. Nah, dia nggak lihat jam dulu tuh. Emang udah jam 5, cuman dia nggak lihat jam. Bu Nani. Dan di situ berarti kan Bu Nani nggak ada dugaan, nggak ada zonul mukallaf, dugaan bahwasanya waktu asar udah masuk. Paham? Ibu mau Bunda Ayu paham nih? Ya, harus ada dugaan, ataupun sebaliknya misalkan emang ada dugaan, ada zonulnya tuh, ada dugaan. Contoh tadi tidur jam 1, ya tidur jam 1 misalkan, bangun tidur dia ngeliat jam tuh, bangun tidur Bu Nani ngeliat jam, wah jam 5, waktu asar udah mau habis tuh, langsung buru-buru sembahyang, ya kan, kelar sembahyang asar, suara azan. Allahu Akbar. Kata dia, lah kok jam 5 udah azan maghrib, gitu tuh. Pas dia ngeliat suaminya tawa-tawa. Kenapa suaminya ketawa tuh? Kata Bu Nani, kenapa Pak ketawa? Sholat apa? Asar. Itu baru azan asar. Sama suaminya diputar tuh jam tuh. Jadi jam 5. Dibohongin, dikerjain sama Bang Husin. Ya, padahal baru setengah 4, tapi diputar sampai jam 5. Kalau kata kita, emang ngapa sih tuh dia kerjain? Tidurnya lama banget, pules banget, kita kerjain aja tuh, kagak bangun-bangun jam 5 langsung supaya asar. Itu kagak sah sholatnya, karena nggak hakikatul amri, nggak sebenarnya, nggak hakikatnya daripada masuk waktu sholat. Dia sembahyang asar Bu Nani, sedangkan belum masuk waktu asar. Paham Ibu? Itu namanya syarat daripada masuknya waktu sholat. Ada berapa tadi Bu? Ada 2. Yang pertama zonul mukallaf, yaitu dugaan. Yang kedua hakikatul amri, yaitu hakikatnya masuk waktu sholat. Jadi ini dua-duanya harus terpenuhi, dua-duanya harus terkonfirmasi. Ibu kalau sholat tanpa ada dugaan masuk waktu sholat, biar kata gini, emang udah masuk waktu sholat asar? Udah kayaknya, biar kata begitu, ada kalimat kayaknya, itu kan namanya dugaan, perkiraan. Udah kayaknya, itu cukup dan itu sah sholatnya. Dan yang kedua hakikatul amri, hakikatnya waktu udah masuk. Nanti kan kita akan ada satu masa mungkin ibu nggak tahu angka jam dan juga nggak melihat jam, dan ibu harus mengetahui kapan masuk waktu sholat tanpa adanya jam. Kalau ada jam sekarang mungkin ibu bisa mengetahui, oh jam segini emang udah biasa di Indonesia jam 1 masuk waktu Johor. Tapi nanti mungkin ibu nggak melihat jam. Bagaimana cara menentukan daripada masuk waktu sholat tanpa adanya jam? Yaitu sebab alami Bu, sebab alamiah. Bisa dilihat dari matahari. Nanti ada tuh pembahasan lebih lanjutnya. Misal terbitnya fajar shodiq masuk waktu subuh. Dari mulai tergelincir matahari terbit dari timur, ya kan? Kemudian matahari berada di atas kepala kita, tergelincir sedikit ke barat, berarti kan bayangan ada di timur. Itu namanya ntar masuk waktu Johor. Sampai kapan? Sampai nanti ukurannya sama bayangan tersebut dengan benda aslinya. Itu selesai waktu Johor, masuk waktu asar. Begitupun nanti waktu maghrib. Itu bisa diketahui dengan cara-cara alami, yaitu dengan kita melihat matahari. Harus pelajarin ini Bu, begini. Jangan cuma ngandelin jam, karena bisa jadi tadi jamnya dikerjain sama pasangan kita, jamnya dikerjain sama orang, ternyata belum masuk waktu sholat, kita udah sholat. Ya, nanti kita akan jelaskan awqatus sholat itu, waktu-waktu sholat, terkait nanti bagaimana cara menentukan sholat tanpa jam.
Sekarang mah ada jam, kita bisa lihat jam berapa nih. Oh iya, udah masuk isya kan gitu. Kalau nggak ada jam, kadang kan kita keder juga, Bu. Kapan? Harus nanya dulu sama temen. Nah kalau udah nanya sama temen nih, ada keyakinan, kita ijtihad, kita mengikuti daripada teman tersebut udah masuk, udah. Namanya kita mengikuti daripada dia teman kita yang berijtihad udah masuk waktu sholat. Itu penting juga nanti. Lalu syarat yang berikutnya yaitu apa tadi? Wal ilmu bi fardiyatiha, dan mengetahui bi fardiyatiha, kefarduan sholat, kewajiban yang di dalam sholat. Jadi penting bagi ibu kita mengetahui dan meyakini secara betul kewajiban dalam sholat yang dikatakan itu semua dalam rukun sholat. Ibu melaksanakan sholat tetapi tidak memahami dan tidak mengetahui apa itu rukun sholat, maka sholatnya kagak sah. Nanti ada penjelasan rukun sholat tuh ada berapa. Rukun sholat itu apa aja? Mahya arkanus sholat, apa itu rukun sholat? Jangan sampai kita melaksanakan sholat tetapi rukun sholat kita kagak tahu. Ya, yang fardunya mana aja, yang sunnahnya mana aja. Jangan nanti masuk tuh ke syarat berikutnya, wa an la yatakida fardhan min furudiha sunnatan, wa an la yatakida, dan tidak meyakini fardhan akan kefarduan min furudiha dari fardu sholat, sunnatan sebagai sunnah. Sah atau tidak sholatnya tergantung. Tidak sah bagi orang yang dia meyakini bahwa yang namanya rukun tersebut adalah sunnah, nggak sah. Contoh, yang masuk daripada rukun sholat, sujud masuk ke rukun sholat, sujud masuk ke rukun sholat, sujud. Assalamualaikum. Sujud masuk ke rukun sholat, sujud termasuk rukun sholat. Tetapi ibu tidak meyakini dan bahkan menganggap bahwa sujud itu sunnah, maka sholatnya nggak sah. Padahal sujud itu adalah wajib. Atau takbiratul ihram, rukun. Takbiratul ihram wajib dalam sholat karena termasuk rukun. Dan nggak boleh berarti menganggap takbiratul ihram itu sunnah. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu mengakibatkan sholat tidak sah. Ruku wajib termasuk rukun sholat. Maka ruku nggak boleh kita yakini sebagai hal yang sunnah. Ruku doang, ruku mah sunnah. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu menyebabkan sholat kita kagak sah. Kecuali sebaliknya, hal yang sunnah dijadikan wajib, nggak jadi soal. Contoh yang sunnah apa? Baca surah sudah. Baca niat, lafal sebelum takbiratul ihram itu kan sunnah. Tapi kita anggap wajibin aja dah, nggak apa-apa. Sebab daripada kita was-was pas lagi lempengan niat, kita baca juga dah sebelum niat. Nah, itu nggak apa-apa. Hal yang sunnah dijadikan wajib, tetapi hal yang wajib diyakini sebagai kesunahan ini dapat menyebabkan sholat seseorang tidak sah. Paham tuh, Bu? Paham, Bu? Paham? Itu syarat yang berikutnya, yang ketujuh. Kemudian syarat yang kedelapan, syarat sah ini, Bu. Nanti ada syarat wajib. Ini merupakan syarat sah sholat. Wajtinabul mubtilati, dan menjauhkan dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Syarat yang kedelapan yaitu menjauhkan perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Kalau nggak salah di kitab ini ada nih, Bu. Mana itu ya? Ini ada nih. Tabtulu sholatu bi arba'asyarata haslah. Yang membatalkan sholat itu ada 14 perkara. Ntar kita bahas tuh ada. Ada penjelasannya. Perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat itu ada 14. Nanti ada sambungannya. Jadi itu, Bu, yang dinamakan syarat-syarat sahnya sholat.
Yang pertama tadi suci dari dua hadas, hadas kecil maupun besar. Yang kedua suci dari najis pada pakaian, tempat maupun badan. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk waktu sholat. Yang keenam mengetahui kewajiban sholat. Yang ketujuh yaitu tidak meyakini hal yang fardu sebagai hal yang sunnah. Dan yang kedelapan menjauhi dari perkara yang membatalkan sholat. Itu syarat-syarat sahnya sholat, ada 8. Sedangkan syarat wajibnya sholat yaitu yang pertama Islam. Itu syarat wajibnya sholat, Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam melakukan sholat, ya kagak masuk syarat wajibnya. Dan yang kedua balik. Kemarin udah kita jelasin tanda-tanda balik bagi laki maupun perempuan. Dan yang ketiga yaitu aqil. Aqil itu adalah orang yang berakal. Ya, berakal, akalnya sehat. Kalau setengah, separoh atau akalnya cuma seon, ya nggak masuk syarat wajib. Kan ada ya, maaf, orang yang akalnya begitu, artinya hilang akal. Ya maka kemarin orang tidur itu masuk daripada uzur sholat, Bu. Uzur dalam sholat artinya boleh atau tidak berdosa ketika dia meninggalkan sholat pada waktunya, tapi dia mengerjakan sholat di luar pada waktunya. Contohnya tidur. Kenapa? Karena orang yang tidur itu akalnya ya hilang, kagak sadar orang tidur mah. Ya kan? Kemarin udah dijelasin tuh uzur-uzur dalam sholat. Selanjutnya, Bu, yaitu lihat lagi kitabnya Al-Ahdatsu Itnani. Adapun hadas-hadas itu ada 2. Nah ini sambungannya tuh dari penjelasan syarahnya Thaharatul Hadatsain. Dijelasin hadas itu ada 2, asghoru wa akbaru, hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Fal asghoru, maka adapun hadas kecil, ma sesuatu aujaba yang mewajibkan al-wudu'a akan wudu. Jadi hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkannya wudu. Itu hadas kecil. Wal akbaru, dan hadas besar, ma sesuatu aujaba yang mewajibkan al-ghusla akan mandi wajib. Tuh. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Yang mewajibkan kita untuk berwudu namanya hadas kecil. Yang mewajibkan kita untuk mandi besar, mandi wajib, namanya hadas besar. Kemarin udah dijelasin ada berapa perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Ada berapa, Bu? Kebet lagi catatannya. Ada berapa, Bu? Ada berapa perkara yang mewajibkan seseorang itu mandi? Ada? Assalamualaikum. Ada berapa, Bu? Ada 6. Ada 6 ya. 1 apa? Masuknya hasyafah ke dalam farji. Ya, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, baik manusia maupun binatang, baik secara halal maupun haram, baik muda maupun tua, baik dari lubang depan maupun belakang, baik masuknya itu ke dalam orang yang hidup maupun yang mati, baik keluar sperma maupun tidak. Nah itu namanya masuknya hasyafah atau zakar ke dalam farji atau kemaluan perempuan. Maaf, Bu, baru masuknya sedikit, tetap itu namanya mewajibkan mandi maupun keluar sperma atau tidak.
Yang kedua apa perkaranya, yaitu keluar sperma, laki-laki maupun perempuan, sadar ataupun tidak sadar alias lagi tidur, ya, itu mewajibkan mandi. Atau yang ketiga apa? Haid. Ibu-ibu haid, selesai dari haid wajib mandi. Kemudian apa lagi? Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemarin udah kita panjang lebar jelasin mana haid, mana nifas, darahnya seperti apa. Yang kemudian yang keenam, setelah melahirkan, habis melahirkan ibu-ibu buru-buru mandi, ya, nanti kemudian keluar darah nifas, habis nifas mandi lagi. Nah, itu 3 hal dari perempuan, haid, nifas, dan juga melahirkan. Ada 3 hal lagi yang itu tadi masuk hasyafah ke dalam farji dan juga keluar sperma, masuk laki dan perempuan. Dan yang ke-6 terakhir itu adalah mati, ya, mati atau orang meninggal. Tapi yang wajib memandikan adalah orang yang hidup. Nggak mungkin orang yang mandi lagi sendirian dia, ya, wajib mandi, ya, orang meninggal wajib mandi, tetapi yang memandikan orang lain, ya, paham Bu? Nah, itu dia daripada hadas besar yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Jadi ada 2 hadas kecil maupun hadas besar. Nanti kita lanjut insya Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah istiqomahkan kita untuk hadir dalam pengajian minggu depan. Kita akan bahas al-auratu arba', itu aurat-aurat, ya, kita batas aurat. Jadi Ibu jangan sampai kagak hadir. Sekali gak hadir ngaji, kedepannya bisa nyebabin kita males buat datang lagi, betul ya? Hah? Oh iya, kita motong kambing, motong ya, nyate, insya Allah. Berarti 2 minggu ke depan insya Allah, ya, kita akan kembali lagi, kita akan berjumpa lagi. Allah panjangin umur kita, amin. Al-auratu arba'un, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.